Mas, dan kali ini gue bakal bahas tentang 3 kandidat UCL yang paling kuat menurut gue secara komposisi pemain, strategi, dan stabilitas permainan dan konsistensi dan cara bermainnya itu gimana kalau di sistem knockout UCL. Jadi ada 3. Yang pertama jelas Bayern Munchen. Kenapa Bayern Munchen? Walaupun mereka memang kalah kemarin, kalah 5-0 lawan Gladbach, dan kekalahan itu memalukan, tapi memang sometimes nggak bisa mempertahankan konsistensi bermain secara satu musim penuh. Dan gue mewajari itu karena Nagelsmann sendiri pun jarang rotasi pemain yang besar-besaran, yaitu pemain kalau dimainin terus akan aus, dan itu gue mewajarinya. Tapi secara strategi, secara komposisi pemain, player by player gitu, gue suka banget sama Munchen, dan mesinnya itu yang nggak pernah mati, terutama di tengah ya. Muller, Sané, Gnabry, Goretzka, Kimmich itu mesinnya, dan biasanya end produknya itu dihasilkan oleh pemain depan, yaitu Lewandowski. Tapi sebenarnya kekuatan Munchen itu di tengah, dan seringkali gue lihat bahwa kelemahan Munchen itu gue tahu, cuman nggak ada yang bisa eksekusinya dengan baik. Gladbach doang mungkin bisa eksekusi kelemahan Munchen, yaitu pressing lini tengah. Kalau mau kalahin Munchen ya, pressing di lini tengah, dan berkali-kali itu terbukti ketika lawan PSG tahun lalu. Itu PSG pressing lini tengah di leg kedua, itu akhirnya Munchen gak bisa ngapa-ngapain, dan ya itu kelemahannya Munchen. Tapi overall permainannya itu fluid ya, versatile. Baik pemainnya versatile, bisa bermain di posisi mana aja. Dan yang gue sorot dari Munchen itu positioning. Mereka itu banyak bisa bermain dengan momen yang tepat, dan pergerakan pemain itu selalu mencari celah walaupun itu bukan posisinya. Mereka itu lebih fluent lah menjalankan strategi Nagelsmann, karena Nagelsmann sendiri strateginya nggak berbeda jauh dengan Flick. Total football, pressing, positioning penting, dan akurasi passing yang jelas. Itu Munchen yang pertama. Yang kedua City. Man City sebenarnya permainannya bagus, cuman menurut gue ya, faktor pertama itu kurangnya finisher. Kedua, City itu di beberapa momen memang nggak bisa manfaatin celah yang diberikan lawan. Harusnya kalau kita lihat lawan MU gitu, harusnya City bisa ngegolin 4-5-0 gitu. Bahkan cuma lawan MU pun bisa menang 2-0, itu menurut gue sebuah kesalahan, karena Liverpool bisa manfaatin semua celah yang diberikan oleh MU. Jadi apakah lawan tim besar City akan diberi peluang sebanyak lawan MU? Enggak juga. Nah, itulah pentingnya pentingnya efektivitas dalam sepak bola. Kalau lu nggak cetak gol, lu kebobolan nanti. Makanya penting untuk mencetak gol kedua atau mencetak gol equalizer lah. Dan itu City permasalahan pertama yang itu. Dan kedua, menurut gue build up-nya kelamaan ya. Maksudnya jarang ada passing menusuk ke depan dan terlalu banyak muter-muter. Ketika City lawan parkir bis yang benar-benar numpuk di belakang, kekurangan kreativitas. Walaupun banyak pemain kreativitas di tengah, tapi City itu kan punya pemain di depan yang skillful, bukan finisher yang asli. Jadi walaupun ada false nine, gimana ya, maksudnya City itu kerap kali nggak bisa nyetak gol dalam satu pertandingan. Ketika lawan Crystal Palace kemarin kalah, they have no clue lah. Dan nggak Pep ini juga kalau memang udah tertekan ya, walaupun permainannya bagus, cuman kan kita butuh hasil akhir, dan hasil akhir itu nggak bisa diterapkan oleh pemain-pemain yang seperti ini. Terkadang passing itu harus banyak pemain yang nggak konsisten. Itu faktor pertama, karena nggak ada striker. Yang kedua adalah terlalu sering rotasi. Nah, terlalu sering rotasi ini berbahaya juga. Ketika ada di momen-momen tertentu di pertandingan UCL yang penting, lu bingung harus formasi apa yang harus tepat gitu pemainnya, diisi oleh lini siapa aja. Jadi kalau lu nggak punya starting 11 yang tetap, lu kebingungan, nggak bisa membangun chemistry ketika memang chemistry itu dibutuhkan. Nah, memang kelihatan lah UCL kan City selalu keok karena pemain itu kurang chemistry, terutama karena knockout ya. Dan City bukan pemain yang banyak yang nggak sering bermain berbarengan, chemistry hilang, dan
seringkali dimanfaatkan kurangnya harmonisasi di lini belakang dan dimanfaatkan oleh pemain lawan. Dan itu sih kelemahan City. Yang pertama kurang finisher, yang kedua terlalu sering rotasi sehingga starting 11 yang jelas itu nggak tahu gitu, starting 11 yang pasti, sehingga kalau dibutuhkan untuk starting 11 yang harus menang itu City sendiri bingung. Yang ketiga Liverpool. Yang Liverpool ini permainannya bagus, cuman untuk musim ini ya gue nggak perlu jelasin lah kenapa bagus, karena si Liverpool bisa melakukan crossing antar lini yang bagus dan akurasi passing tinggi dan memanfaatkan celah total football gegenpressing, jelas ya Liverpool. Tapi yang gue sorotin musim ini adalah si Liverpool ini kesulitan ketika lawannya parkir bis. Padahal musim-musim sebelumnya itu City, Liverpool kelemahannya bukan parkir bis, tapi kenapa terutama musim ini ya Liverpool itu kesulitan terutama lawan tim parkir bis yang counter attack-nya bagus dan lawan itu punya winger dan striker yang cepat. Nah itu kelemahan Liverpool musim ini ya terutama. Gue nggak tahu kenapa, padahal musim lalu yang gue udah bilang tadi itu bukan masalah bagi Liverpool, tapi itu bakal diatasi Klopp gue yakin. Dan di samping itu Liverpool kelemahannya adalah banyak pemain yang kurang konsisten seperti Firmino, Jota, Salah yang paling konsisten musim ini, terutama Mane yang jelek ya. Jadi sekian menurut gue itu 3 kandidatnya, itu Bayern, City, Liverpool. Jadi sekian menurut gue, tetap saksikan Kick.